Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berjumpa dengan channel Jejak Semesta 65 dan kita akan membacakan uraian yang merupakan inti bahasan dari kitab Insan Kamil dari Syekh Abdul Karim Ibnu Ibrahim Al-Jilli. Seperti yang kita pernah membuat video tentang satu bagian dari kitab ini, yaitu tentang hakikat Al-Fatihah yang sudah di beberapa waktu yang lalu, sehingga tentang siapa Syekh Abdul Karim Al-Jilli ini tidak lagi kita kemukakan tentang riwayat singkat beliau, tetapi yang pasti beliau adalah seorang ulama tasawuf terkenal yang melahirkan kitab, diantaranya kitab Insan Kamil itu, atau manusia sempurna. Kita akan membacakan inti dari kitab ini, dan beliau sendiri mengatakan bahwa inti dari kitab ini adalah bab tentang Insan Kamil, yaitu manusia sempurna. Dan beliau mengatakan di dalam judulnya bahwa manusia yang dimaksud adalah Muhammad SAW sebagai citra al-haq dan makhluk. Saudara sekalian, kita langsung saja. Memang ini juga agak panjang, tapi ada beberapa bagian yang kami anggap tidak penting akan kami lewati, sehingga membuat bahasan ini agak sedikit karena dia agak panjang, kita akan sedikit persingkat, tapi tidak menghilangkan substansi bahasan dari beliau tentang judul ini. Kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketahuilah bahwasanya bab ini merupakan inti kajian di dalam karya ini. Bahkan semua kitab dari zaman permulaan hingga kelak akhir zaman akan menjelaskan inti kajian bab ini. Maka cermatilah betul kandungan maknanya agar Anda bisa memahami kesejatian insan kamil atau manusia sempurna. Ketahuilah bahwa manusia sempurna itu satu sama lain adalah duplikat yang lainnya. Kesempurnaannya tidak terkurangi sedikit pun, melainkan dalam hal arat atau aksiden. Semisal kaki dan tangannya terputus karena satu dan lain hal, atau terlahir dalam keadaan buta atau lumpuh karena penyakit yang diderita sejak dalam rahim ibunya, cacat bawaan. Jika tidak ada kendala aksiden tersebut, maka satu sama lain adalah cermin dan duplikat bagi insan kamil lainnya. Laksana dua cermin yang berhadapan-hadapan, yang satu sama lain bisa melihat duplikat dirinya. Namun demikian, di antara manusia sempurna itu ada yang lebih menonjol dalam hal ketidakberdayaannya. Ada pula yang menonjol karena perbuatannya. Mereka semua adalah manusia-manusia terkasih dan duta-duta Tuhan, dalam kurung para nabi dan para wali. Demikian pula strata kesempurnaan mereka satu sama lain berbeda. Ada yang sempurna, ada yang lebih sempurna, serta ada yang paling sempurna atau par excellence. Di antara manusia sempurna itu, yang paling sempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah satu-satunya manusia tersempurna di semesta alam ini. Semua itu tercerminkan dalam akhlak atau moralitas beliau, perkataan beliau dan perbuatan beliau, serta keadaan konsensus beliau. Pahami dengan betul bahwa Muhammad SAW adalah hakikat insan kamil. Adapun para kekasih Allah dari para nabi dan insan kamil, insan terkasih lainnya, sejatinya adalah pewaris kesempurnaan beliau. Dalam kitab ini kami hanya memfokuskan kajian kepada inti insan kamil, yaitu Muhammad SAW. Tidak ada yang patut melabeli dirinya dengan gelar insan kamil.
karena gelar itu hanya patut disandang baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun makhluk di dunia yang mengungguli Nabi besar Muhammad SAW dalam kesempurnaan dan keutamaan. Yang demikian itu merupakan konsensus atau ijma para ulama Islam. Saudara sekalian, ketahuilah bahwa insan kamil itu sejatinya kutub atau pusat yang berotasi di sekelilinginya segenap rasi bintang-bintang wujud dari permulaan wujud hingga akhirnya. Ia adalah tunggal atau satu sejak wujud ada hingga kekekalan abadi. Ia memiliki aneka ragam baju, kemudian menampakkan diri dengan baju-baju tersebut. Lalu dinamakan sesuai dengan nama baju yang melabeli wujud penampakannya. Dan ia tidak dinamai dengan baju lain selain baju kesempurnaan dan keutamaan. Namanya yang hakiki adalah Muhammad. Gelarnya Abu Al-Qasim, pensifatannya Abdullah, julukannya Samsudin. Setiap zaman ia memiliki nama sesuai dengan baju yang dikenakan yang sesuai dengan zamannya. Saya pernah berjumpa dengan beliau dalam citra Syekh dan guruku, kata Al-Jilin ya. Sarifuddin Ismail Al-Jabaruti, ini guru dari dari Abu Karim Al-Jilli. Pada awalnya saya tidak tahu bahwa beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya tahu beliau adalah Syekh dan guruku. Kejadian itu terjadi pada tahun 796 Hijriah. Tepatnya di distrik Jubidah. Hikmah yang bisa saya ambil dari peristiwa tersebut adalah bahwa Rasul Muhammad SAW sangat mungkin mencitrakan diri dalam multi pencitraan. Para sastrawan jika menemukan nilai-nilai hakiki dalam kehidupannya akan menyebut apa yang ditemui sebagai citra Muhammad. Jika ia menemukan dalam bentuk gambar, maka gambar itu ia labeli dengan Muhammad SAW. Ia tidak akan menamai sesuatu yang hakiki selain citra Muhammad. Sejarah merekam peristiwa pencitraan Rasul SAW dalam bentuk citra As-Sibli. As-Sibli kita juga pernah menyebut namanya di video-video yang lain, adalah seorang ulama tasawuf yang sangat terkenal. Suatu hari As-Sibli berkata kepada muridnya, "Aku bersaksi bahwa sesungguhnya diriku adalah Rasulullah." Si murid yang merupakan seorang ahli kasaf adalah intuisi, ketersingkapan, bisa menyingkap, melihat secara langsung tentang kebenaran, dan telah mempengaruhi dan telah mencapai makam ma'rifah, lantas berkata, "Aku bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah." Realitas tersebut bukan sesuatu yang diingkari dalam komunitas ahli mukasyafah atau pengetahuan intuisi. Sebab realitas tersebut sama seperti yang terjadi dalam diri orang awam, orang kebanyakan yang melihat citra atau bentuk atau wajah seseorang dalam tidurnya. Sedangkan mimpi melihat Rasul SAW merupakan tingkatan paling rendah di dalam mukasyafah. Meskipun demikian, antara mimpi dan mukasyafah terdapat titik pilah yang sangat jelas. Yang sedemikian itu citra Muhammad SAW yang terlihat dalam mimpi tidak akan pernah tercitrakan di dalam yaksya atau ketika terjaga. Dan hakikat citra Muhammad SAW dalam mimpi tidak sama dengan citra Muhammad SAW yang terlihat dalam keadaan terjaga, yakni bukan dalam keadaan mimpi. Kenapa demikian? Karena alam mimpi mengandung multi tafsir dan ragam interpretasi serta banyak ibarat. Sehingga interpretasi citra Muhammad pun melahirkan multi tafsir yang kesejatiannya bisa dilihat secara hakiki di dalam keadaan terjaga. Berbeda dengan mukasyafah, jika Anda mampu menyibak hakikat citra Muhammad SAW yang tertajallikan di dalam citra Bani Adam, maka hakikat pencitraan tersebut akan tampak jelas di mata Anda.
ketika penampakan itu Anda harus beretika sebaik mungkin di hadapan orang yang tercitrakan tersebut. Sama halnya ketika Anda berhadapan dengan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena saat itu Anda sejatinya berhadapan dengan Rasul, meski dalam wujud citra beliau yang tertajallikan pada orang itu. Jika citra Nabi Muhammad SAW itu benar-benar dimukasafahkan kepada diri Anda, maka Anda harus merubah sikap Anda di hadapan orang yang tercitrakan tersebut, dan Anda tidak boleh berestimasi atau berasumsi bahwa hal tersebut merupakan tanasuk atau reinkarnasi. Buang jauh-jauh fikiran tersebut itu dalam diri Anda. Saya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari klaim reinkarnasi, dan saya sama sekali tidak percaya adanya reinkarnasi. Saya hanya mempercayai pencitraan citra Nabi Muhammad SAW pada seseorang yang memang pantas dicitrakan dengan beliau. Pahamilah dengan betul bahwasanya dimungkinkan bagi Rasulullah SAW mencitrakan diri beliau dalam bentuk apapun. Citra beliau selalu hadir di setiap zaman dan di setiap tempat dengan wujud kesempurnaan citra. Yang sedemikian itu untuk menunjukkan keotentikan dan kekamilaan beliau, serta mengangkat harkat umat beliau berikut menegakkan agama yang diserukan beliau. Citra Nabi Muhammad itu jamak tertajallikan di dalam diri para khalifah pengganti beliau dari para kekasih Allah dan insan-insan yang dikasihinya. Mereka itulah sejatinya khalifah atau pemimpin umat secara lahir, sedang batin mereka sejatinya adalah pengganti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah bahwasanya insan kamil berhadapan dengan segala hakikat wujud dengan dirinya sendiri. Ia menghadapi hakikat ketinggian dengan kelembutannya, menghadapi hakikat kerendahan dengan kehebatannya. Awal penampakan dalam lanskap hakikat ciptaan Allah, ciptaan atau makhluk ialah ia menghadapi ars dengan hatinya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati orang beriman adalah ars Allah. Menghadapi kursi dengan keakuannya, menghadapi sidratul muntaha dengan makam capaian spiritualnya, menghadapi kalam Allah, kalam al-a'la, pena tertinggi dengan akalnya, menghadapi lauhul mahfuz dengan jiwanya, menghadapi anasir atau unsur-unsur dengan tabiatnya, dan seterusnya. Saudara sekalian, ketahuilah bahwa insan kamil itu merupakan duplikat pencitraan al-haq. Saya ulangi, bahwasanya insan kamil itu merupakan duplikat al-haq atau duplikat pencitraan al-haq, Allah maksudnya. Sebagaimana yang diwartakan Rasulullah SAW bahwa al-haq menciptakan Adam dengan citra ar-Rahman. Dalam hadis lain beliau bersabda, al-haq menciptakan Adam dengan citra dirinya. Yang sedemikian itu bahwasanya keberadaan al-haq adalah zat yang hayyun, yang hidup. Alimun atau yang berpengetahuan, qadirun atau yang berkuasa, muridun atau berkemauan, sami'un atau yang mendengar, basirun yang maha melihat, mutakallimun yang maha berbicara. Demikian juga dengan keberadaan manusia. Ia makhluk hidup, berpengetahuan, berkuasa, berkemauan, mendengar, melihat dan berbicara. Kemudian insan kamil itu menghadapi kediaannya dengan kediaan dirinya, keakuannya dengan keakuan dirinya, zatnya dengan zat dirinya, keuniversalan dengan universal,
dan lain sebagainya. Kita telah membahas masalah ini pada pasal khusus dalam karya lain sebelum ini. Pembahasan masalah ini itu kita sudahi sampai di sini. Ketahuilah bahwasanya insan kamil itu dialah yang berhak atas nama-nama yang berdimensi zat dan sifat-sifat ilahiyah ketuhanan dengan akar kepemilikan yang berdasarkan kepatutan. Berikut penguasaan terhadap hukum ketuhanan secara zat. Semua metafor asma-asma dan sifat-sifatnya yang berdimensikan zat terlanskapkan dalam diri insan kamil. Permisalannya terhadap al-haq adalah semisal cermin orang yang bisa melihat bentuk gambar dirinya secara utuh di dalamnya. Jika tidak, maka orang tersebut tidak akan bisa melihat bentuk gambar dirinya kecuali dengan cermin nama Allah, cermin nama Allah yang sejatinya adalah cerminnya. Manusia sempurna adalah cermin al-haq. Pahamilah bahwasanya al-haq memaklumkan dirinya tidak bisa dilihat nama-namanya, sifat-sifatnya kecuali pada diri insan kamil. Itulah sejatinya hakikat makna firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72 yang artinya, sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikullah amanat itu oleh manusia, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan bodoh. Yakni manusia menjadi zalim dengan dirinya sendiri karena ingkar terhadap amanat ketuhanan, dan keingkaran itu menurunkan kredibilitas dirinya dari keagungan dan ketinggian derajat. Manusia menjadi bodoh karena tidak memahami eksistensi dirinya yang tidak lain adalah pengemban amanat ketuhanan. Maka sejatinya manusia bodoh itu adalah manusia yang tidak mengerti amanat ketuhanan yang harus dipikul dan yang wajib ditunaikannya. Pahamilah masalah ini. Ketahuilah insan kamil itu membagi segenap sifat-sifat dan nama-nama Allah menjadi dua bagian. Satu bagian berada di sebelah kanannya seperti hidup, tahu atau berpengetahuan, kuasa, berkemauan atau berkehendak, mendengar, melihat, berbicara, dan sifat-sifat senada lainnya. Satu bagian lagi berada di sebelah kirinya semisal ajali, abadi, awal dan akhir, serta sifat-sifat yang senada lainnya. Insan kamil memiliki kenikmatan rahasia di balik segala sesuatu yang wujud, yang dinamakan kenikmatan ilahiyah atau ketuhanan. Kenikmatan tersebut baru bisa dirasakan ketika sakilah hati tersucikan dari kemarukan kepada segala sesuatu selain al-haq, maknanya selain Allah. Ketahuilah bahwa hakikat juhud itu bukan anti dunia, tetapi menjaga jarak hati dari kemarukan dunia. Maka hakikat menjaga jarak lebih berdimensikan batin, qalbiyah, bukan dimensi lahirianya. Banyak orang yang salah paham dalam memaknai insihab, baca juga maksudnya jarak, jaga jarak ini. Kebanyakan mereka memaknainya dengan anti dunia. Bukan menjaga jarak hati dari bukan menjarak jarak hati dari kemarukan dunia, sampai ada seorang murid yang tega menyiksa dirinya dengan hidup dalam kubangan kemiskinan, tanpa kerja dan tempat tinggal dengan alasan anti dunia. Hendaknya Anda jangan terperdaya dengan orasi-orasi mereka yang memaknai hakikat dunia ini dengan pemaknaan sempit. Pun jangan terkecoh dengan tampilan laku simbolik mereka. Sungguh mereka itu sejatinya manusia-manusia yang tidak memahami hakikat suluk.
Mereka itulah orang yang tidak mampu mema'rifahi hakikat asma-asma dan sifat-sifat Allah. Mereka tidak pernah sampai ke makam capaian spiritual insan kamil, disebabkan kebodohan mereka dalam memaknai kesejatian nama-nama dan sifat-sifat Al-Haq. Bahkan diri mereka tercerabut dari nama-nama dan sifat-sifat serta zat Al-Haq. Pahamilah betul bahwasannya hakikat manusia sempurna itu adalah insan yang memarakkan hati dan jiwa mereka dengan sifat-sifat dan asma-asma Allah, melihat segala wujud bukan pada wujud lahiriannya, akan tetapi pada hakikat kediaannya dalam bingkai hukum keyakinan akan inti zatnya. Kasaf dalam kurung intuisi menampakkan eksistensi wujud dari hal yang tertinggi hingga yang terendah. Ia juga disibakkan aneka wacana wujud dalam penampakan eksistensi dirinya, seperti halnya di antara kita ada yang dengan bersitan-bersitan hatinya mampu melihat hakikat segala maujudat atau hakikat segala sesuatu, segala maujud atau segala kenyataan. Saudara sekalian, selanjutnya Syekh mengatakan, insan kamil diberi kemampuan menahan dan membuang bersitan hatinya, baik yang universal maupun yang parsial. Kemudian penyikapannya terhadap segala sesuatu yang kasat mata bukan pada makna simbolik, arti lahirnya berbasis pada nama dan gambar kasatnya, seperti halnya penyikapan salah seorang di antara kita dalam makan, minum, dan pembicaraannya. Bahwasanya insan kamil itu memiliki 3 barsa, 3 alam. Di sini terjemahkan barsa itu 3 alam ya. Setelahnya ada makam yang bernama Al-Khitam. Khitam. Barsa pertama dinamakan Al-Bidayah. Sejatinya adalah pemaknaan secara hakiki nama-nama dan sifat-sifat Allah. Alam yang kedua atau barsa yang kedua dinamakan At-Tawasud. Sejatinya adalah falak kesejatian eksistensi manusia dengan hakikat rahmania. Jika realitas tersebut benar-benar tersibak, maka segala yang tersirat akan disuratkan. Al-Haq akan menampakkan segala dimensi kegaibannya kepada hamba yang dikehendakinya tersebut. Barsa yang ketiga atau alam yang ketiga dikenal dengan ragam hikmah, terwajahkan di dalamnya kemampuan par excellence atau adikodrati, kemampuan seperti karamah. Ia memiliki kekuatan di luar batas kemampuan manusia kebanyakan. Ia memiliki korama atau kelebihan par excellence yang melintasi batas hukum kelaziman, dan Al-Haq mempersilahkan menampakkan kemampuan luar biasa atau adikodrati itu di alam realitas. Manakala ketiga barsa tersebut telah dilalui, hamba itu akan sampai kepada makam yang dinamai Al-Khitam tadi, yang disifati dengan Al-Jalal atau kepersayaan. Jadi makam Al-Khitam itu disifati oleh Al-Jalal atau keperkasaan dan Al-Ikram pemuliaan. Tidak ada sifat setelahnya selain Al-Kibriyah atau kemahagunan. Itulah muara harapan setiap insan. Pada capaian spiritual seperti ini terdapat beragam tingkatan. Saya ulangi, pada capaian spiritual ini terdapat beragam tingkatan manusia. Ada yang sempurna dan paling sempurna, utama dan paling utama. Dan Allah mengatakan yang sebenar-benarnya, dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 4. Saudara sekalian, demikianlah uraian dari Sang Syekh di dalam kitab atau Syekh Abdul Karim Al-Jilli di dalam kitab
insan kamil, yang menurut beliau intilah sebetulnya inti kajian dari kitab ini yang diberi judul tadi dengan judul Insan Kamil, manusia atau manusia sempurna adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, citra al-haq dan makhluk. Demikian saudara-saudara sekalian, dan sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.